Perkenalkan, nama saya Mira Juliana Ataufa, NIM 1907010167. Saya merupakan mahasiswi semester 6 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang, dengan peminatan saya yaitu epidemiologi dan biostatistika. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai salah satu penyakit, yaitu penyakit askariasis. Nah, kita mulai dengan definisinya. Nah teman-teman, askariasis adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh nematoda Ascaris lubricoides. Nah, Ascaris lubricoides ini merupakan cacing bulat besar yang biasanya bersarang dalam usus halus manusia. Nah, Ascaris lubricoides ini adalah nematoda usus atau cacing usus yang ditularkan melalui tanah atau juga disebut dengan soil transmitted helminths, yang dapat menyebabkan penyakit askariasis. Cacing ini disebut juga cacing gelar. Dalam periode hidupnya, cacing ini memerlukan tanah untuk berkembang dan penularan cacing ini melalui perantara tanah. Nah, untuk etiologinya ini, cacing ini merupakan cacing gelang yang berukuran besar yang hidup pada usus halus manusia. Nah, sementara itu Ascarisum, parasit yang serupa terdapat pada babi, jarang menginfeksi pada manusia. Namun bisa berkembang menjadi dewasa pada usus manusia. Kemudian hal ini dapat menyebabkan larva migrans. Nah, teman-teman, berikutnya adalah siklus hidup askariasis. Jadi siklus hidup askariasis itu seperti pada gambar di atas. Gambar tersebut bersumber dari CDC, di mana askariasis dewasa itu menetap dan tinggal di usus halus manusia. Kemudian telurnya itu keluar bersama feses, kemudian telurnya akan berkembang menjadi embrio. Nah, manusia itu tertular telur askaris itu melalui mulut. Nah, telurnya menetas menjadi larva di usus. Setelah itu telurnya akan masuk ke dalam tubuh dan dia akan menetas dan menjadi larva di usus halus. Nah, ketika dia sudah menjadi larva, dia akan keluar dari usus halus, dia bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Nah, nanti dari paru-paru itu dia masuk ke faring dan atau kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan, kemudian tumbuh dewasa di usus halus. Nah, untuk habitat perkembangbiakannya ini, teman-teman, untuk cacing Ascaris lubricoides ini dia tuh lebih senang berkembang di tanah berlumpur. Kenapa ini senang berkembang di tanah berlumpur? Karena telurnya itu akan tetap infektif. Karena telurnya itu kalau dia tetap berada di genangan air itu dia akan terhindar dari kekeringan. Jadi dia membutuhkan kelembapan. Nah, untuk cacingnya yang dewasa itu habitatnya itu berada di dalam usus manusia, tetapi dia itu dapat bermigrasi ke organ lain seperti paru dan tenggorokan. Nah, cacing ini dapat berada dalam waktu yang lama di dalam saluran pencernaan manusia. Perbedaan suhu dan iklim berpengaruh terhadap perkembangan telur cacing Ascaris lubricoides. Bila tingkat kelembapan rendah, maka telur tidak akan berkembang dengan baik, sedangkan larva cacing akan cepat mati. Oleh karena itu, infeksi STH hanya ditemukan pada iklim tropis dan subtropis. Nah teman-teman, untuk karakteristiknya itu cacing ini disebut juga sebagai cacing gelang. Kemudian cacing ini masuk ke dalam kelompok soil transmitted helminths atau STH. Nah, STH itu merupakan cacing yang dalam siklus hidupnya memerlukan tanah yang sesuai untuk berkembang menjadi bentuk infektif. Nah, tempat yang baik untuk perkembangan telur Ascaris lubricoides yaitu tanah berlumpur, dan telur akan tetap infektif apabila berada di sekitar genangan air karena terhindar dari kekeringan. Nah, untuk morfologi askariasis sendiri teman-teman, jadi untuk askariasis ini memiliki dua jenis telur teman-teman. Telur yang pertama itu telur Ascaris lubricoides fertilis berbentuk oval, ukuran panjangnya yaitu 45-75 dan lebarnya 35-50. Nah, dindingnya itu 3 lapis. Lapisan luar yang tebal berkelok-kelok disebut lapisan albumin. Kemudian lapisan kedua dan ketiga relatif halus, itu lapisan hialin dan titelin. Nah, kemudian telurnya itu berisi embrio berwarna kuning kecoklatan. Teman-teman bisa melihat tanda gambar. Kemudian
Ini yang telurnya yang kedua, yaitu telur Ascaris lubricoides invertile, yaitu bentuknya oval memanjang, kedua ujungnya yang agak datar. Teman-teman bisa melihat pada gambar, panjangnya 88-94 dan lebar 40-45. Dinding hanya 2 lapis, yaitu lapisan luar yang tebal berkelok-kelok sangat kasar dan tidak teratur, lapisan albumin. Lapisan kedua relatif halus disebut lapisan hialin. Telur berwarna granular refraktil dan berwarna kuning kecoklatan. Nah, untuk morfologi cacing dewasanya itu dia berbentuk silinder. Pada ujung anterior terdapat 3 buah bibir yang tersusun dan 1 bibir terletak dorsomedial dan 2 bibir terletak di sebelah ventrolateral. Di tengahnya terdapat cavum buccalis yang berbentuk segitiga. Pada tiap-tiap sisi terdapat garis-garis longitudinal disebut lateral lines. Mempunyai kutikula yang bergaris-garis melintang menyelimuti tubuhnya disebut transversal lines. Ukuran cacing betina panjang tubuh 20-40 cm dan diameter 0,3 sampai 0,6 cm. Untuk jantan panjang 15 sampai 30 dan diameter 0,2 sampai 0,5. Bagian posterior cacing betina lurus, sedangkan posterior cacing jantan melengkung ke ventral dengan sepanjang spikula. Teman-teman bisa melihat pada gambar di samping. Kemudian untuk tanda dan gejala, umumnya orang yang terkena infeksi tidak menunjukkan gejala, tetapi dengan jumlah cacing yang cukup besar atau hiperinfeksi, terutama pada anak-anak, menimbulkan kekurangan gizi. Cacing Ascaris lubricoides mengeluarkan cairan tubuh yang dapat menimbulkan reaksi toksik sehingga terjadi gejala seperti demam tifoid yang disertai dengan tanda seperti alergi, urtikaria, ödem di wajah, konjungtivisi, dan iritasi pernapasan bagian atas. Selain itu, cacing dewasa dapat pula menimbulkan berbagai akibat mekanik seperti obstruksi usus dan perforasi ulkus di usus. Nah, untuk klasifikasi ilmiahnya itu, untuk kerajaannya adalah Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Secernentea, ordonya Ascaridida, familinya Ascarididae, genusnya Ascaris, spesiesnya A. lumbricoides, nama binomial Ascaris lumbricoides. Nah, teman-teman, untuk patofisiologinya ini, cacing dewasa bermigrasi sepanjang saluran pencernaan. Dia bergerak masuk dan keluar pada lubang-lubang yang dilewatinya, itu misalnya empedu, pankreas, usus buntu. Nah, kalau cacing dewasa tersebut dorman di suatu saluran, maka dapat menyumbat saluran tersebut dan menyebabkan obstruksi patologis. Sedangkan apabila cacing tersebut mati di dalam salah satu saluran yang ditempatinya, maka dapat menyebabkan peradangan nekrosis, infeksi, hingga pembentukan abses. Adanya cacing dewasa di usus halus dalam jumlah kecil tidak menimbulkan gejala yang berarti, akan tetapi bisa meningkatkan nyeri abnormal yang samar atau intermittent colic, terutama pada anak-anak. Komplikasi yang lebih lanjut, infeksi cacing Ascaris lubricoides akan menimbulkan malnutrisi berat pada anak-anak. Nah, untuk data epidemiologinya di sini ya teman-teman, untuk datanya menurut WHO tahun 2019 itu ada 1,5 miliar orang atau 24% dari populasi dunia terinfeksi oleh cacing soil transmitted helminth atau STH, yaitu cacing yang ditularkan melalui tangan. Nah, yang kedua itu diperkirakan ada lebih dari 1 miliar penduduk dunia terinfeksi Ascaris lubricoides, 765 juta terinfeksi Trichuris trichuria, dan 740 juta terinfeksi cacing tambak. Itu menurut WHO pada tahun 2006. Dan pada tahun 2015 di benua Asia, kecacingan akibat solid transmission helminth atau STH telah mencapai 67%. Pada tahun 2013 prevalensi angka kecacingan di Indonesia adalah 28%. Itu menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2013. Dan pada tahun 2012 angka kecacingan STH di Indonesia mencapai 22,6%. Dan pada tahun 2017 jumlah kecacingan STH di Indonesia telah mencapai 28,12%. Itu menurut Kemenkes Republik Indonesia 2017. Berarti adanya peningkatan pada tahun tersebut. Nah, teman-teman, untuk rantai penularannya teman-teman bisa melihat pada gambar yang tertera di layarnya, yaitu di mana cacing tersebut itu dia berada pada usus halus, kemudian dia akan keluar, telur keluar bersama feses, melalui feses, larvanya keluar melalui feses, kemudian
kemudian larva menetas dan berkembang biak di dalam tanah, kemudian larva filarium dia kalau untuk larva filariumnya itu dia di atas helaian daun. Kemudian teman-teman, larvanya itu akan masuk melalui permukaan kulit, masuk ke pembuluh darah dan sampai ke jantung. Itu bisa terkontaminasi apabila kulit bersentuhan dengan tanah yang ada larva tersebut. Kemudian larvanya itu akan memasuki kapiler paru-paru, dan larvanya itu memasuki permukaan alveolus, dan setelah kalau dia sudah berada dalam paru-paru dan alveolus, dia akan masuk lagi ke dalam faring, kemudian tertelan dan dia akan masuk lagi ke dalam usus halus. Nah, pada orang dewasa sendiri penularan dapat melalui buah dan sayuran yang tidak dicuci dengan bersih atau tidak dimasak dengan matang. Pada anak kecil biasanya masuk ke mulut lewat tangan, mainan atau tanah yang terkontaminasi. Nah, teman-teman, untuk faktor risikonya tersebut, yang pertama itu ada higienitas diri yang buruk, kemudian sanitasi yang buruk, kemudian daerah di mana feses manusia dijadikan sebagai pupuk, itu menjadi salah satu faktor risiko. Kemudian ada distribusi geografik, yaitu daerah tropis dan subtropis dengan tingkat kebersihan yang buruk. Kemudian ada defekasi di tanah sekitar rumah, tidak mencuci tangan sebelum makan, bermain di tanah tanpa menggunakan alas kaki, kebiasaan makan tanah atau geofagia, dan tingkat sosial ekonomi yang rendah. Nah, teman-teman, berikutnya itu adalah upaya pencegahan. Nah, pencegahan ini dapat dilakukan dengan sanitasi yang baik dan tepat, guna hygiene keluarga dan hygiene pribadi, seperti teman-teman, yang pertama yaitu tidak menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman. Sebelum melakukan persiapan makanan dan hendak makan, tangan dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Bagi yang mengkonsumsi sayuran segar mentah sebagai lalapan, hendaklah dicuci bersih dengan air mengalir. Mengadakan terapi massal selama 6 bulan sekali di daerah endemik ataupun daerah yang rawan terhadap penyakit askariasis. Nah, yang berikutnya itu memberi penyuluhan tentang sanitasi lingkungan, melakukan usaha aktif dan preventif untuk dapat mematakan siklus hidup cacing, misalnya memakai jamban atau WC, kemudian makan makanan yang dimasak saja, kemudian menghindari sayuran mentah dan selada di daerah yang menggunakan tinja sebagai pupuk. Nah, upaya pengendaliannya itu dalam hal ini pengobatan, yaitu menggunakan obat, teman-teman. Yang pertama di sini itu teman-teman bisa menggunakan obat, yaitu mebedansol. Obat ini adalah obat cantik berspektrum luas dengan toleransi hospes yang baik, diberikan 1 tablet 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari tanpa melihat umur. Dengan menggunakan obat ini sudah dilaporkan beberapa kasus terjadi migrasi ektopik. Nah, kemudian yang kedua itu ada lemafisum hidroklorida. Nah, obat ini agaknya merupakan obat anti askaris yang paling efektif menyebabkan kelumpuhan cacing dengan cepat. Obat ini diberikan dalam dosis tunggal, yaitu 150 mg untuk orang dewasa dan 50 mg untuk orang dengan berat badan kurang dari 10 kg. Efek sampingnya lebih banyak daripada prianthelpomate dan mebendazole. Nah, untuk upaya pengendalian yang ketiga di sini adalah menggunakan prianthelpomate, yaitu dengan dosis tunggal sebesar 10 mg per kilogram berat badan adalah efektif untuk menyembuhkan kasus lebih dari 90% gejala sampingnya bila ada adalah ringan, dan obat ini biasanya dapat diterima. Obat ini mempunyai keunggulan karena efektif terhadap cacing kremi dan cacing tambat. Obat ini berspektrum luas. Ini berguna di daerah endemik di mana infeksi multiple berbagai cacing nematoda merupakan hal yang biasa. Nah, berikutnya yaitu garam piperacin. Nah, obat ini dipakai secara luas karena mudah dan efektif juga untuk Enterobius vernicularis, tetapi tidak terhadap cacing tambang. Piperacin citrate diberikan dalam dosis tunggal sebesar 30 ml atau 5 ml adalah ekuivalen dengan 750 mg piperacin. Reaksi sampingnya lebih seri daripada prianthelpomate dan mebendazole. Nah, teman-teman, kita sudah berada pada slide terakhir, dan pada slide terakhir itu ada tulisan thank you, yaitu terima kasih banyak telah menonton
pada mendengarkan penjelasan saya. Semoga ini bermanfaat